Mungkin beberapa tahun terakhiran ini, kamu sudah sering lihat gitu, banyak konten kreator di luar sana yang jualan kelas gitu. Di sini saya akan memberikan pandangan saya dari dua arah, yaitu dari si konten kreatornya sendiri, dan juga untuk kamu sebagai mungkin sebagai orang yang nonton ya, dan pembeli gitu bisa bilang, calon pembeli. Oke, dari saya sendiri, untuk konten kreator jualan kelas itu, menurut saya itu sah-sah aja gitu. Karena ini masuknya itu ke daerah ranah informasi, bisnis edukasi gitu, bisnis edukasi online. Nah, ini kan sama aja gitu, hampir sama seperti kamu belajar di kelas gitu. Kamu belajar di kelas kan nggak gratis gitu, mungkin ada, sumbangan dari pemerintah ataupun kamu bayar kuliah sendiri dan sebagainya. Cuman bedanya itu, kalau kursus itu ya udah, kamu belajar kursusnya gitu ataupun coaching, ya udah kamu dapatkan pengetahuannya, dapatkan skill-nya gitu. Walaupun ininya bagus gitu. Cuman ya itu balik lagi, nggak ada sertifikasi tertentu biasanya gitu, tanpa sertifikat. Dan kalau saya kasih tahu, apakah worth it gitu? Kalau kamu sebagai membeli kurs online, saya rasa ini worth it aja gitu. Kenapa saya bilang worth it? Karena kamu itu bisa mengakuisisi skill gitu, akuisisi skill dengan lebih cepat. Kalau kamu lihat di luar sana kan banyak banget gitu, skill-skill yang mungkin aja kamu nggak ketahui gitu. Entah itu copywriting, desain, video editing, dan lain sebagainya gitu. Emang kamu bisa belajar sendiri, apalagi di YouTube itu banyak banget gitu. Cuman yang jadi masalah itu kamu bakal bingung gitu, nggak ada urutan yang tepat gitu, nggak ada, eee, nggak dikasih tahu dari A sampai Z misalkan, contohnya kayak gitu. Cuman yang jadi masalah itu, si konten kreatornya itu, eee, biasanya suka berlebihan gitu. Ya ini memang bisa dibilang, trik marketing gitu. Oh, kamu harus masuk, misalkan konten kreatornya itu jualan kelas tentang apa ya, tentang trading misalkan, ataupun apa ya, ekspor lah, ekspor. Kita ngomongin tentang bisnis lagi aja. Nah, konten kreator itu misalkan ngomongin tentang ekspor, ya emang bagus gitu, daripada kamu apa, belajar sendiri ya bisa aja gitu, belajar sendiri. Bisa aja, cuman lama. Belum lagi kamu nggak tahu cara-caranya gitu. Bahkan kalau kamu beli kelas juga belum tentu dijamin kesuksesan gitu. Cuman kamu itu punya apa ya namanya itu, punya knowledge tertentu gitu yang mungkin kalau kamu nggak belajar hal tersebut, kamu nggak akan paham. Sama seperti, bisnis model apa ya, private equity misalkan. Kalau saya katakan private equity, mungkin kamu nggak bakal paham gitu. Apa itu private equity dan kenapa private equity itu menghasilkan banyak uang? Karena kamu, nggak punya pengetahuan di bidang tersebut gitu. Sama aja, contoh di sini ada konten kreator misalkan jualan, kelas ekspor. Kamu bisa aja belajar sendiri, bisa. Cuman nggak lama, kemungkinan besar kamu akan dihadangkan dengan beberapa situasi yang mungkin kamu itu nggak tahu gitu, nggak ada tempat buat nanya, dan emang kamu belum tahu aja informasinya gitu. Misalkan tentang apa ya, perizinan mungkin, kemudian cara dapetin, supplier, cara dapetin buyer-nya, dan sebagainya gitu. Jadi, walaupun kelas ekspornya ini tidak, apa ya, tidak membahas semuanya, kemungkinan besar cuman, ya inti-intinya aja gitu. Sisanya, ya kamu bakal cari sendiri juga. Nah, yang itu, yang biasanya itu, eee, orang-orang yang jadi pembelinya itu, kamu sebagai pembeli itu merasa, "Oh, saya kena tipu nih, saya beli kelas, jutaan rupiah tapi nggak ada hasilnya." Bukan nggak ada hasilnya gitu, emang, eee, puzzle-nya itu memang belum sempurna aja gitu. Kamu udah tahu misalkan balik lagi ke contoh yang ekspor ini, kamu udah tahu tentang ekspor gitu, kemudian udah dijelasin juga tentang perizinan, oke kamu udah jago perizinan, pelajar udah, kamu masih bingung nih cari buyer-nya itu gimana.
Kan nggak mungkin ya dibongkar semua gitu cara-cara bayarnya. Ya baik lagi, kamu harus belajar yang namanya marketing. Kan jadi kan nggak kasih tahu semuanya ya di kelas ini. Oh, jadi ada, apa ya namanya itu, puzzle piece yang, eee, terpisah-pisah gitu dan kemungkinan besar kamu belum ketahui sebelum kamu terjun sendiri, ya tetep aja kamu harus belajar sendiri. Tapi kamu kemungkinan besar harus beli kelas yang lainnya gitu, kelas orang lain yang mungkin, ngajarin hal tersebut gitu. Seperti balik lagi yang tadi, oke kamu jago perizinan, kamu jago supplier mungkin, tapi bisnisnya itu kamu belum terlalu ngerti gitu, tentang supply and demand dan sebagainya gitu. Kemudian apa, produknya, produk mungkin kamu, orang lain misalkan ekspornya itu ekspor kelapa misalkan, kamu juga pengen ekspor kelapa, ya bisa-bisa aja gitu. Cuman kamu tahu nggak produknya bagus itu kayak gimana? Tahu nggak, apa, negara-negara yang ditujunya seperti apa? Nah, kurang lebih seperti itu gitu. Kalau kita ngomongin tentang, eee, tujuan kelas ekspor misalkan, itu di bisnisnya, di produknya, banyak banget gitu. Jadi kalaupun kamu beli kelas tersebut, ya bagus gitu, biar kamu itu tahu fundamentalnya terlebih dahulu. Tapi sisanya kamu harus belajar sendiri, marketing, website, mungkin kalau kamu nggak bisa website-nya, berarti copywriting-nya, kamu harus jago email mungkin, email marketing, ataupun seperti apa, untuk reach out orang lain kamu mungkin butuh Facebook Ads mungkin, reach out. Nah, kan banyak banget gitu. Kamu belajarnya itu cuma satu doang gitu, belajar ekspor secara general aja. Sisanya kan masih banyak skill-skill lainnya gitu, yang harus kamu pelajari. Dan hal ini yang biasanya itu nggak dikasih tahu oleh si konten kreatornya gitu. Yang penting kan kamu join, apa, si konten kreatornya ini udah pernah melakukan gitu, ya udah, "Hey saya dapetin 100 juta nih tiap bulannya dari ekspor, kalau kamu mau bisa loh pakai kelas dari saya untuk mempercepat, apa, perkembangan kamu." Jadi udah melakukan, ya mereka jualan dan ini sah-sah aja gitu, jualan kelas itu. Karena kan balik lagi, seperti yang di video sebelumnya, yang satu hal yang ingin saya ketahui terlebih dahulu sebelum mulai bisnis, itu kan ini, solve people problem gitu, solve people problem. Nah, people ini mau dapetin uang gitu, kamu mau dapetin uang dan ketika kamu lihat konten-konten di luar sana, konten kreator di luar sana, bahas ekspor, bahas trading, bahas kripto, bahas apa lagi ya, affiliate marketing dan lain sebagainya gitu. Mereka itu memunculkan problem gitu, "Oh saya juga mau pengen dapetin, uang," gitu, "tapi masalahnya itu saya nggak jago ekspor," misalkan. Ya udah, ketika mereka udah bikin konten gitu, membuat kamu ingin tertarik gitu, dapetin uang juga dari bisnis ekspor, ya udah solusinya ya itu dah kelasnya, nggak ada masalah sama sekali gitu. Cuman yang masalahnya itu ekspektasi kamu gitu. Kamu menyangkanya itu kalau kamu udah beli kelas, udah all in one gitu, apalagi kalau kelasnya murah gitu, misalkan kelasnya 300 ribu mungkin, kalau jutaan, beda-beda juga ya. Ya biasanya kan balik lagi gitu, kalau kamu beli kelas yang 300 ribu, jangan terlalu banyak berharap gitu, ya udah kamu dapat 300 ribu, kamu dapetin ilmunya, mungkin template-templatenya dan sebagainya, nah udah bagus gitu, lebih mempercepat kamu daripada belajar sendiri. Kalau kelasnya jutaan, boleh aja gitu, tapi tergantung track record-nya kayak gimana. Apakah apakah dapetin coaching secara one on one gitu, ataupun support itu seperti apa gitu. Nah ini harus dilihat lagi, tentang coaching-nya itu seperti apa gitu. Apakah ada jaminan uang kembali atau seperti apa. Dan sebenarnya
saya nggak bisa bilang bisa ada jaminan uang kembali dan sebagainya gitu, karena kan faktor bisnis itu beda-beda gitu. Misalkan sama-sama nih kamu ini, belajar tentang ekspor nih, mungkin produk kamu yang nggak cocok, mungkin bisnisnya itu kamu nggak terlalu suka, mungkin kamu cuma tertarik dengan uangnya aja misalkan, tapi kamu nggak punya passion misalkan buat nyari-nyari barang dan sebagainya gitu. Atau mungkin aja kamu kelewatan, skill-skill yang udah saya sebutin tadi, yang ada di sini gitu, kekurangan skill. Nah kayak gitu. Dalam sisi balik lagi ke tujuan saya, konten kreator ini, nggak ada masalah gitu. Cuman kadang-kadang klaim-klaimnya itu biasanya agak berlebihan untuk, entrepreneur pemula gitu. Saya juga bikin konsultasi, kamu bisa cek aja di deskripsi, kalau kamu mau gitu. Tapi kan si klaimnya itu, ya udah, kamu mau bantuan saya silahkan, kalau nggak mau nggak usah beli. Sesimpel itu kan sebenarnya. Cuman kalau kamu lihat orang-orang yang di luar negeri apalagi gitu, di Instagram misalkan, mereka itu, eee, beli Ferrari atau Lamborghini ya biasanya ya? Lamborghini, mungkin kayak gitu. Mereka ada hadiah sama cewek-cewek gitu. Nah, mereka jual kelas misalkan $50 misalkan kayak Andrew Tate zaman dulu. Ya kalau untuk belajar apa, secara daripada sendiri gitu, ya udah kamu bisa gabung aja gitu kelas yang kayak gitu. Cuman gara-gara si target market-nya itu untuk pemula gitu, ekspektasi mereka itu bakal tinggi banget gitu. Dan terlebih lagi didorong sama orang-orang yang influencer-influencer di luar sana yang pamer Lamborghini, rumah mewah, dapetin banyak cewek dan sebagainya. Jadi, serasa kayak dibohongi gitu dan bisa dibilang apapun seperti yang saya katakan di video sebelumnya tentang, eee, 4 hal yang bisa kamu jual gitu. Bisnis itu sebenarnya nggak gampang gitu, gampang, cuman simpel. Itu aja yang kemarin saya katakan, solve people problem and, make money gitu. Kamu tahu orangnya siapa, problemnya apa, ya udah kamu bikin solusinya. Sama seperti content creator juga, kamu orang-orang pengen dapetin uang, problemnya itu nggak tahu caranya terhadap sesuatu, nggak tahu caranya trading, nggak tahu caranya main crypto, nggak tahu caranya mulai bisnis jual produk yang rame, mulai bisnis apa lagi, bisnis affiliate marketing mungkin, dropshipping dan sebagainya gitu. Problemnya di situ, ya udah, solving-nya ya tentang kelas ini. Dan tujuan kelas ini bisa dibilang kenapa konten kreator di luar sana itu, termasuk saya juga jual konsultasi, mmm, mereka lebih suka tentang bisnis edukasi online. Karena bisnis edukasi online ini termasuk yang high profit gitu, high profit dan apa sih namanya itu, cash flow bisnis. Nah, bisnis yang cash flow. Jadi ya bisnis itu ada 2 gitu, bisnis yang menentukan cara cash flow-nya terlebih dahulu, dan selanjutnya bisnisnya itu yang bisnis long term gitu. Bisnis yang long term itu, ya seperti yang kamu tahu, mungkin bisnis aplikasi mungkin, software gitu, bisnis apalagi, e-commerce gitu. Misalkan seperti kemarin saya katakan bisnis kayak skincare, bisnis mungkin pakaian, mungkin brand-brand tertentu yang punya, brand-brand biasanya masuknya ke sini nih. Jadi kan ini gak bakal langsung untung gitu. Kalau kamu mau dapetin cash flow yang cepat, misalkan, 10 juta, 30 juta, 100 juta, bahkan kalau nggak salah Timothy itu bisa sampai 1,5 M gitu per bulannya itu yang akan main crypto. Ya itu, karena ini adalah bisnis yang high profit dan cash flow-nya tinggi gitu. Bukan berarti, gampang gitu jualan kelas, enggak juga. Kalau kamu misalkan ada niatan buat jualan kelas, ya silakan aja gitu. Saya mungkin nanti akan bahas di video selanjutnya tentang jualan skill ataupun, jualan apa, cara jualan kelas. Tapi kan
Balik lagi, apakah, produknya itu dibutuhkan orang lain, apakah kamu jago marketingnya gitu, bikin konten dan sebagainya, ataupun kamu mau bikin pakai Facebook Ads gitu jualannya. Kan ini ada, apa, ada, apa ya namanya itu, ada skill-nya tersendiri gitu. Jadi nggak mentang-mentang kamu, oh jualan digital produk itu gampang banget gitu, tinggal bikin, kemudian dijual lewat konten ataupun lewat, Facebook Ads, nggak kayak gitu gitu. Ada, beberapa hal yang bisa kamu kerjakan terlebih dahulu gitu, dari marketingnya, dari copywriting-nya, bikin website-nya mungkin. Kalau kamu nggak punya banyak budget gitu, kamu bikin website sendiri, belajar bikin copywriting-nya yang menarik itu seperti apa, mungkin bisa setup email marketing, belajar tentang Facebook Ads gitu, ini harus belajar lagi gitu. Misalkan kayak tadi, kamu belajar tentang, apa ya, belajar tentang digital product, oke kelas digital product harganya itu 2 juta misalkan. Kemudian kamu belajar tentang Facebook Ads anggaplah 4 juta, kan udah beda jauh gitu. Ini cuman 2 jutaan, ketika kamu udah kecemplung di bisnis digital product, ya kamu harus bisa jualan itu produknya dong, berarti kamu harus akuisisi skill yang lainnya gitu. Oke, mungkin ini agak lumayan random gitu, karena saya membahasnya itu, antara si konten kreator dan juga pembelinya. Kalau secara singkat, saya singkatkan gitu, kalau kamu mau beli kelas ataupun enggak, saya rasa ya worth it worth aja gitu untuk beli kelas. Karena kamu bisa mempercepat perkembangan kamu gitu, daripada kamu cari di YouTube biasa gitu, mungkin kamu juga nonton video-video saya yang lainnya, ya kan cukup random gitu, nggak ada alurnya sama sekali gitu, nggak dikasih tahu mulai dari step A sampai step Z itu seperti apa. Itu, jadi kalau kamu mau beli kelas, jangan aja, pilih, bisnis model yang kamu suka. Kemudian dan ini juga seperti yang tadi saya katakan, walaupun kamu udah, beli kelas tersebut yang mungkin harganya jutaan gitu, ya tetap aja kamu harus belajar hal lainnya gitu. Misalkan jadi content creator, kamu kan di kelas content creator, kamu kan harus jago ngedit juga, jago bikin hook, misalkan jago apa lagi, jago public speaking, kan public speaking juga ada kelasnya tersendiri mungkin di luar sana. Dan ya, nggak bisa dibilang jadi content creator itu content creator itu, gampang-gampang aja gitu, nggak kayak gitu. Jadi selain dari bisnisnya itu sendiri, tadi dicontohkan di bisnis kelas ekspor, kamu mungkin harus punya skill yang lainnya, itu kalau dari sisi pembelinya. Oh, menurut dari sisi konten kreatornya kalau kamu mau jualan kelas, ya nggak ada masalah sama sekali gitu. Kamu tinggal balik lagi ke, pernyataan ini gitu, eee, bukan pernyataan apa sih ini itu, ya pokoknya balik lagi ke sini, solve people problem and make money gitu. People-nya siapa? Orang-orang karyawan kah? Apa untuk mahasiswa kah? Ataupun untuk siapa gitu? Yang problemnya apa? Dan kamu selesaikan problem tersebut. Kalau kamu mau jadi content creator yang jualan kelas, nggak masalah sama sekali gitu. Oke segitu dulu untuk video kali ini. Kalau kamu butuh bantuan saja, kamu bisa cek link deskripsi untuk konsultasi, atau kamu bisa, eee, tanya aja di di komentar, pembahasan apa saja yang harus saya bahas gitu di video-video selanjutnya. Dan kalau kamu belum like dan subscribe, silahkan subscribe, itu mungkin akan membantu saya. Dan ya, mungkin segitu dulu. Silahkan tonton video saya yang lainnya kalau kamu baru di channel ini. Oke, sampai jumpa di minggu selanjutnya.